Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Miming, dan juga partner kerja saya. Dan aku itu bernama Ibu Ninsi. Yang mana bunda-bunda, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Ninsi akan berbincang seputar fenomena baru yang belakangan ini marak di sosial media, yaitu live di TikTok dengan mengharapkan hadiah atau gift-gift dari penonton. Dan saat ini yang marak terjadi dilakukan oleh para remaja laki-laki yang dengan sengaja mempertontonkan badannya. Itu menurut saya bunda sama saja dengan menjual diri sebenarnya. Betul sekali itu Ibu Miming. Saya juga itu heran dengan anak-anak zaman sekarang yang seolah-olah itu selalu berusaha mencari jalan mudah untuk bisa menghasilkan uang tanpa mereka harus bekerja keras. Dan memang saya mengamati fenomena di sosial media terutama di TikTok itu banyak anak-anak remaja terutama laki-laki itu yang live yang sengaja buka-buka pakaian, pamer-pamer otot itu untuk mengharapkan saweran atau hadiah-hadiah dari penonton. Saya rasa ini perlu menjadi perhatian pemerintah juga karena mau jadi apa generasi kita ke depan. Dan ini juga menjadi salah satu pemicu munculnya kekerasan seksual pada anak ataupun hubungan-hubungan seks lain yang terlarang di negara kita. Itulah yang saya juga khawatirkan Ibu Ninsi. Karena anak-anak muda kita atau remaja-remaja yang notabene itu masih pelajar, yang kita harapkan mereka itu fokus untuk belajar, mengisi otak mereka dengan ilmu pengetahuan, kini malah sibuk live, joget-joget tidak jelas di sosial media. Apalagi live dengan tidak menggunakan baju itu, menurut saya pribadi, ini memancing reaksi dari para penonton itu menjadi awal mula terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bisa saja dengan melalui live aplikasi tersebut bisa terjadi komunikasi yang lebih lagi dan akhirnya terjadilah hal-hal yang merusak moral generasi muda kita, terutama remaja laki-laki yang notabene menjadi harapan bangsa ini ke depan. Yang saya heran itu Ibu Miming, kenapa seolah-olah hal tersebut sepertinya menjadi hal yang biasa dan lumrah. Dan remaja-remaja kita ini, terutama yang laki-laki yang marak di sosial media yang saya lihat itu, seolah-olah sudah hilang urat malunya. Seolah-olah ini sebuah hal yang wajar-wajar saja. Jadi seharusnya di sini pemerintah hadir untuk membenarkan ini semua. Karena kalau sampai ini dibiarkan berlarut-larut, maka hancurlah budaya dan juga masa depan negara ini. Betul sekali itu Ibu Ninsi. Harusnya di sini negara itu hadir melindungi dan memproteksi generasi-generasi muda, apalagi remaja-remaja tersebut masih pelajar. Dan dengan gaya mereka yang live sambil buka-buka baju pamer otot, saya rasa itu sama halnya dengan mereka itu jual diri, meskipun secara tidak langsung. Parahnya lagi di sini Ibu Miming, hal tersebut mereka anggap biasa saja. Mereka sama sekali tidak ada ketakutan akan ketahuan sama keluarganya. Bahkan jika ketahuan sama keluarganya pun hal ini dianggap biasa. Ini tentunya satu hal yang sudah jauh melenceng daripada norma kita dan juga budaya kita sebagai salah satu negara yang hidup di belahan bumi bagian timur. Karena kita ini negara kartun Konoha, sejatinya sangat menjunjung budaya. Ya, mau bagaimana lagi Ibu Nancy ya? Kita sebagai rakyat biasa hanya bisa menghimbau dan juga mengedukasi masyarakat kita agar lebih aware dan lebih perhatian lagi tentang hal-hal seperti ini. Karena kita mau mengambil tindakan sekalipun, kita tidak punya kuasa. Karena yang punya ranah kekuasaan di sini, yang bisa menghentikan ataupun membatasi hal-hal tersebut hanyalah pemerintah yang menjabat di negara kartun Konoha. Semoga podcast ini
bisa sampai ke mereka dan juga bisa menjadi perhatian, sehingga hal-hal tersebut bisa kita hindari sejak dini. Ya, semoga saja Ibu Miming, meskipun itu sangat mustahil, karena kalau kita perhatikan, para pejabat di negara kartun Konoha ini, semuanya pada sibuk mencari panggungnya masing-masing. Sehingga hal-hal seperti ini seolah-olah terjadi pembiaran. Atau mungkin saja, ini juga sudah menjadi satu konspirasi besar yang memiliki sutradara di belakang semua ini. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di negara kartun Konoha ini. Baiklah bunda-bunda, saya rasa cukup sekian podcast kita kali ini. Dan semoga seluruh bunda-bunda dan juga penonton saluran channel YouTube Mini Podcast yang menonton channel ini bisa lebih memperhatikan hal-hal yang bisa merusak generasi-generasi muda kita. Dan pesan saya kepada seluruh generasi muda dimanapun Anda berada, agar sekiranya bisa lebih memfilter apa-apa yang seharusnya kalian lakukan dan tidak kalian lakukan. Karena kalian sebagai seorang generasi muda harusnya bertanggung jawab mengisi kemerdekaan ini dengan pendidikan, dengan memperbanyak pengetahuan yang begitu luas, supaya ke depan bisa mengharumkan dan membanggakan negara kartun Konoha tercinta ini. Dan saya Ibu Ninsi sebagai rekan kerja Ibu Miming mengucapkan terima kasih banyak bagi bunda-bunda dan juga seluruh penonton channel YouTube Mini Podcast yang telah bergabung di saluran ini. Kami berdua mohon diri dari layar kaca Anda dan sampai jumpa di talkshow berikutnya.